Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini kami akan melaporkan hasil wawancara etika profesi terhadap narasumber kami yang bernama Imam Lazuardi. Namun sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Amini Azhar. Itu saya sendiri Lismin, dan ketiga Artika Sari Dewi, keempat Nurhalisa, dan yang terakhir Winda. Yang kami hormati Ibu dosen Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI. Melanjutkan presentasi kami, yaitu deskripsi narasumber. Imam Lazuardi ini merupakan seorang profesional di bidang DevOps yang saat ini bekerja di Telkomsel dan sudah masuk ke tahun ke-7. Jadi beliau ini sebagai DevOps Engineer bertanggung jawab untuk memastikan kolaborasi yang efisien antara tim pengembang dan operasional dengan meningkatkan keandalan serta performa sistem. Mungkin untuk slide selanjutnya akan tetap dibacakan oleh saya sendiri, yaitu hasil wawancara dari narasumber. Itu terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apa jabatan dan tugas utama dalam pekerjaan Anda? Dan jawaban dari narasumber adalah sebagai engineering. Jadi dia ini merupakan sebuah senior software DevOps Engineer. Jadi sekarang ini dia di Jobdesk sebagai perencanaan infrastruktur, terus kebutuhan aplikasi. Terus yang kedua yaitu bagaimana perjalanan karir narasumber hingga mencapai posisi saat ini. Jadi karir pertama narasumber itu bukan menjadi anak IT, namun menjadi manajemen training. Tapi sebelumnya dia menjadi teknisi di salah satu perusahaan telekomunikasi. Dan sekarang beliau menjadi DevOps dan menjadi leader di salah satu perusahaan telekomunikasi yaitu Telkomsel. Selanjutnya yaitu apakah narasumber menerapkan kode etik dalam pekerjaannya, dan jika iya bagaimana penerapannya. Menurut jawaban dari narasumber, misalnya ada project baru, user kasih project, tolong buatkan satu aplikasi dan seperti ini. Lalu nanti kode etiknya itu sendiri berada pada jalur komunikasi yang harus dilalui dalam masing-masing tim. Jadi DevOps ini akan membagi pengetahuannya dan meneruskan ke tim yang berada untuk membuat aplikasi. Terus yang keempat, pertanyaan, pernahkah narasumber menghadapi dilema etika dalam pekerjaannya dan bagaimana cara narasumber menghadapinya? Menurut narasumber, biasanya itu lebih ke ego masing-masing, jadi apalagi kita bicara tentang ada bos dan karyawan. Kalau beliau menghadapi masalah tersebut, beliau akan menengahi teman-teman yang bermasalah terlebih dahulu, lalu beliau mencari tahu apa kendala yang membuat mereka cekcok. Jadi beliau mengambil inputan dari si A dan si B, lalu memisah, akhirnya mengembalikan lagi, diajak diskusi bareng lagi dan musyawarah sampai solusinya didapatkan. Terus yang kelima, apakah narasumber tergabung dalam organisasi profesi? Beliau tidak tergabung dalam organisasi profesi seperti yang dikatakan dari jawaban narasumber. Tapi Telkomsel itu memiliki etika profesi yang bernama akhlak. Jadi dia itu singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif dan kolaboratif. Jadi meskipun tidak gabung di organisasi profesi, beliau tetap berusaha buat menjaga prinsip-prinsip itu, terutama dalam kerja sama tim, dari tim pengembang maupun menjaga kualitas layanan yang diberikan ke user. Untuk slide selanjutnya, hasil observasi akan dibacakan oleh Winda. Saya serahkan kembali ke Winda. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil observasi. 1. Bagaimana pola kerja Anda sehari-hari sebagai seorang DevOps? Apakah lebih banyak bekerja secara individu atau kolaborasi tim? DevOps ini, kalau dari hierarki, berada di tengah-tengah antara development dan operation, yang dimana istilah dari continue integration dalam satu stakeholder, itu saya berperan di tengah-tengahnya. Untuk ditanya apakah saya bekerja secara tim, iya, karena saya menggabungkan atau membungkus antara keinginan user dan instruktur developer serta environment di produksi nanti. Pertanyaan yang kedua, bagaimana koordinasi Anda dengan tim pengembang, developer, dan tim operasi operation dalam menyelesaikan proyek? Jawaban narasumber, untuk masalah hal tersebut, jadi dalam komunikasi, saya itu ibaratnya saya ingin membuat arsitektur rumahnya. Developer ini sebagai tukangnya. Nah, si operation ini ibaratnya rumahnya sudah jadi nih. Dia akan jadi satpam.
yang dimana dia tahu nih rumah ini akan dijaga sama dia. Nah, pertanyaan yang ketiga, teknologi atau perangkat apa yang paling sering digunakan dalam pekerjaan Anda? Jawaban narasumber, untuk perangkat palingan laptop, untuk teknologi dari bahasa pemrograman Java, Spring Boot, dan Golang. Yang keempat, bagaimana Anda menjaga keamanan data dalam proses pengembangan dan development? Jawaban narasumber, yang pertama itu dari segi source code. Jadi sebelum kita DevOps, kita akan ada namanya security. Kita akan scan kodenya, apakah si source code ini weak atau lemah, atau dia itu bagus. Jadi aplikasi tersebut itu bakal mendeteksi untuk kelemahan si software. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Windah. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke Nurhaliza. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan tentang analisis, di mana berdasarkan wawancara dengan narasumber kemarin, profesi sebagai senior DevOps engineer menuntut kemampuan teknik yang mendalam sekaligus keterampilan manajerial. Narasumber bertanggung jawab atas perencanaan infrastruktur aplikasi, troubleshooting dan kebutuhan teknis, seperti pemilihan bahasa pemrograman, pengaturan lingkungan, pengembangan AWS atau OCP, serta penerapan sistem logging untuk melacak error. Nah, selanjutnya, kesimpulannya, seleksi mahasiswa terhadap profesi, etik dan organisasi profesi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi merupakan langkah penting dalam membentuk kesadaran etika dan profesionalisme di era digital. Mahasiswa memahami bahwa profesi di bidang TIK tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga bertanggung jawab sosial dalam penerapan teknologi. Baik, selanjutnya Dibacakan oleh Artika Sari Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yaitu kajian pustaka. Pertama, profesi di bidang TIK. Perkembangan teknologi yang pesat membuka banyak peluang kerja baru. Jika dulu profesi di bidang teknologi informasi terbatas, kini tersedia beragam karir dengan permintaan yang terus meningkat setiap tahun. Yang kedua adalah job description profesi DevOps. Imam Lazuardi, seorang DevOps engineer, menjembatani proses pengembangan perangkat lunak dan penerapan sistem. Ia memastikan kode berjalan optimal di lingkungan produksi tanpa mengganggu stabilitas sistem. Yang ketiga, konsep kode etik yang diterapkan. Menurut Bainum 2008 dalam Ethics in Information Technology, kode etik profesi TI menekankan tanggung jawab profesional, keamanan, privasi, dan keadilan sosial. Seorang DevOps engineer harus menjaga integritas, transparansi, dan keamanan dalam pengembangan serta penerapan teknologi. Selanjutnya adalah refleksi dan saran. Melalui wawancara dengan DevOps engineer dari Telkomsel, kami memperoleh wawasan mendalam tentang peran dan tanggung jawab profesi ini dalam industri teknologi. Selain itu, aspek kolaborasi dan pemecahan masalah menjadi hal krusial dalam memastikan stabilitas dan efisiensi sistem. Dan juga penguatan soft skill seperti komunikasi dan kerjasama tim juga diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, kami menyarankan agar para mahasiswa lebih efektif dan aktif dalam mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan proyek praktis guna meningkatkan kompetensi dan kesiapan dalam memasuki industri teknologi. Baik, terima kasih Artika Sari Dewi saya ucapkan. Dan mungkin itu saja presentasi kami hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.